Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristi Ayuni dengan NPM 2117051097 dari kelas C dan dari Prodi S1 Ilmu Komputer. Baiklah, di video saya kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester pengantar organisasi komputer, yaitu sebagai nilai tambahan atau soal bonus dari Bapak Febriansah. Baiklah, dalam video ini disuruh untuk menjelaskan bagaimana di layar LED matrix berubah menjadi sebuah gambar. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian-bagian bekerja di dalam Logisim 8 bit ini. Nah, di dalam CPU ini terdapat bagian-bagiannya. Apa saja? Mari kita lihat. Nah, di dalam bagian ini ada control unit. Control unit ini untuk mengatur sinkronisasi di antara komponen dan menjalankan komponen apa saja yang dijalankan agar outputan sesuai dengan instruksi. Kemudian juga di sini ada bus. Bus ini berfungsi untuk memindahkan data antar bagian-bagian dalam sistem komputer. Data dipindahkan dari piranti masukan ke CPU. Kemudian di dalam ini juga saya akan menjelaskan tentang ROM, RAM dan juga DISK. Nah, di dalam ROM dan RAM ini sudah diisi terlebih dahulu oleh pembuat atau terdapat beberapa set instruksi yang sudah diinjeksi terlebih dahulu. Kemudian di disk ini dia itu menyimpan media data seperti foto ataupun teks yang akan ditampilkan di LED matriks berikut ini. Nah, untuk selanjutnya itu kemudian saya akan menjelaskan perbedaan dari ROM dan juga RAM. Di ROM ini dia menyimpan data bersifat permanen, sedangkan di RAM itu menyimpan data bersifat sementara. Jadi contohnya jika kita membuka aplikasi, maka aplikasi yang kita buka itu yang tersimpan di ROM akan dikirim semuanya ke dalam RAM. Kemudian apabila kita sudah mengclose aplikasi tersebut, maka data aplikasi itu ditransfer lagi ke ROM. Baiklah, untuk yang pertama di sini akan dihidupkan terlebih dahulu yaitu teks frekuensi. Di dalam Logisim 8 bit ini menggunakan frekuensi 4.1 kHz dan kemudian kita text enable. Nah, di dalam ini start stop ini berfungsi untuk memulai atau menghentikan. Nah, dia sudah muncul ya pada layar LED matriksnya, yaitu Logisim 8 bit CPU. Lalu di dalam TTY ini dia akan menampilkan sebuah teks, yaitu menampilkan teks berupa option yang dapat kita pilih. Baiklah, coba langsung saja kita pilih sesuai dengan soal bonusnya, yaitu untuk menampilkan sebuah gambar, kita pilih option yang kelima. Oke, nah pada layar LED matriksnya, dari yang tulisan Logisim 8 bit CPU tadi berubah menjadi gambar. Kemudian di dalam TTY ini lagi dia terdapat beberapa option yang dapat kita pilih. Coba kita pilih nomor yang ke-9, yaitu balance. Nah, maka di layar LED matriksnya dia dari gambar yang pertama akan berubah menjadi gambar balance sesuai yang dengan kita inputkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosesnya dari
keluarnya gambar tersebut yang sudah kita inputkan. Pertama itu ini keyboard, yaitu keyboard ini untuk menginputkan sesuai yang kita inginkan. Pada keyboard ini dikirimkan ke CPU. CPU ini untuk berfungsi untuk mendapatkan inputan dari keyboard. Selanjutnya dari CPU akan diteruskan ke dalam RAM. Nah, di dalam RAM akan dilakukan sebuah pengecekan kode binirnya ke dalam bahasa mesin. Maksudnya diubah ke dalam bahasa mesin. Kemudian dari RAM akan dikembalikan ke CPU. Kemudian dari CPU dilanjutkan lagi ke ROM. Nih, ke ROM untuk kembali mencocokkan kode biner sesuai dengan inputan secara berulang kali. Jadi dia akan mengecek kode biner secara berulang kali sesuai dengan inputan yang kita inputkan. Kemudian di dalam ROM kembali lagi ke CPU. Kemudian dari CPU dilanjutkan ke komponen DIX. Oke, jadi CPU lanjutkan ke komponen DIX. Nah, di dalam DIX ini untuk menentukan letak data yang diterima daripada layar LED matrix atau TTY, data disimpan, kemudian diteruskan lagi ke CPU ini untuk ditampilkan pada layar LED matrixnya. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan mengapa gambar tersebut atau gambar balance ini itu berwarna hitam dan juga berwarna putih. Untuk yang berwarna hitam ini, di bagian hitam, ini adalah yang dialiri oleh arus listrik. Kemudian untuk yang berwarna putih ini, itu bagian yang tidak dialiri oleh arus listrik. Baiklah, untuk pembuktiannya coba kita cek di Excel. Nah, sebagai berikut. Untuk kotak yang berwarna putih ini dia tidak dialiri oleh arus listrik. Dan untuk kotak yang berwarna hitam itu dialiri oleh arus listrik. Untuk kotak yang berwarna putih ini dia itu bernilai 0. Kemudian untuk kotak yang berwarna hitam itu bernilai 1. Contohnya di sini kan tadi kita coba yang balance ya, nomor 9. Untuk 8 bitnya itu berwarna putih itu bernilai 0. Ini ya, bernilai 0. Coba kita lihat dalam tabel. 0. Jadi dia 0, 0, 0, 0. Coba kita hitung 8 bitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia berwarna putih karena dia bernilai 0. Kemudian di sini ada 1F. Mari kita lihat di tabel. Untuk 1 itu 0001 dan F-nya itu 1111. Coba kita lihat di sini untuk satunya tuh 0001 0001. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, untuk yang berwarna putih ini bernilai 0, jadi dia 000, dan yang hitam ini bernilai 1, jadi dia berwarna hitam adalah bernilai 1. Untuk yang F tadi, dia nilainya 1111. Coba kita lihat 1111. Nah, terus kemudian lagi ini ada F8. F-nya tadi 1111, kemudian 8-nya 1000. Nih, 1111. Terus kemudian 8-nya tadi 1000. Nah, proses demikian disesuaikan dengan tabel ini sampai dengan selesai. Untuk hingga seterusnya sampai dengan di bawah, sampai dengan sini prosesnya sama. Mungkin demikian yang bisa
saya jelaskan mengenai tugas dari Pak Febi. Jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf terutama kepada Bapak Febriansyah selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar organisasi komputer. Baiklah, video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.